Buta masih terlihat syok mendengar perkataan Hide itu. Bagaimanapun, Buta dan Hide sudah jadi sahabat dan partner selama 3 tahun. Sekarang aku sudah jadi bagian susuran. Bukan artinya aku jadi membencimu atau bagaimana, tapi kita sudah di pihak yang berbeda. Hide melihat Buta malah diam saja, dan tak disangka dia malah teriak menangis. Setelah beberapa saat, baru dia bisa tenang, hening sejenak. Lalu Buta bertanya, apa susuran menyenangkan? Hide cuma tersenyum mendengarnya. Lalu kedua sahabat itu tertawa bersama. Buta berjalan melewati Hide dan keluar pergi. Di jalanan, kelihatan Buta sudah cukup tenang dan berpikir buat menjalani kehidupan sekolahnya seperti Hide yang sudah menikmati kehidupan di susuran. Di situ dia ingat tentang kejadian sebelumnya dan langsung ingat dia sudah meninggalkan Wadong di depan sekolah bersama pasukannya Kajia. Buta bergegas lari dengan panik menuju ke sekolah Hausen. Nafas Buta ngos-ngosan pas sampai di depan gerbang sekolah Hausen. Di situ ada Wado yang duduk di jalanan dengan kepala sudah gundul dan muka babak belur. Buta bingung mau ngomong apa karena merasa bersalah. Tapi Wado langsung berdiri dan melarang Buta jangan ngomong apa-apa. Buta, aku akan mendengar apapun yang kau katakan kalau kau mengalahkanku besok. Aku menantangmu duel 1 lawan 1. Aku serius, temui aku besok jam 7 pagi di hutan Tengo. Buta cuma diam melihat Wado berjalan pergi. Dan besoknya, kedua orang itu sudah saling berhadapan. Buta bertanya kenapa Wado ingin melawan dirinya. Bukannya menjawab, dia malah bertanya balik, menurut Buta kenapa? Dan dijawab, karena gara-gara dia, Wado jadi gundul. Wado menjawab, bukan karena itu. Dan tahu-tahu langsung menghajar muka Buta dengan keras. Aku harus bertarung denganmu untuk memastikan kau pria yang tepat diikuti. Buta terduduk lemas di tanah. Aku cuma ingin para cewek menyukaiku. Kau memalukan, kata Wado. Buta yang sekarang sangat memalukan. Kata-kata Wado langsung membuat Buta kena mental. Ditambah lagi, Wado juga ngomong kalau tidak akan ada satu orang pun yang mau mengikuti Buta yang seperti ini. Kalimat terakhir ini bikin si gorila jadi ingat obrolannya sama Hide kemarin dan membuatnya makin depresi. Melihat itu Wado jadi kesal dan memaki Buta. Tapi gorila besar itu teriak kalau Wado tidak tahu apa-apa. Diteriaki begitu, Wado langsung menendang muka Buta dengan keras. Barusan bikin kau kesal kan? Kalau gitu, ayo bertarung. Aku kesal dan akan menghajarmu, Buta, teriak Wado. Dan sebuah pukulan keras dari si gorila membuatnya terdorong ke belakang dan jatuh. Tapi Wado bangkit berdiri lagi dan malah tersenyum lebar. Begitupun Buta, kini ekspresinya berubah serius. Wado tersenyum dan menyerang duluan. Tinjunya tepat menghajar muka Buta. Tapi si gorila ini tidak bergeming. Apa cuma segini, ha? Lalu tinju balasan dari Buta menerbangkan badan Wado sampai terkapar di tanah. Tapi kembali dengan sempoyongan,
Wado berdiri lagi. Keduanya pun mulai saling berbalas serangan. Sampai sekali lagi Wado terus jatuh ke tanah. Dengan napas ngos-ngosan dan muka babak belur, Wado berdiri dan menatap tajam ke arah Buta. "Kau yang sekarang sangat keren, Buta." Wado ngomong kalau Buta sebaiknya jadi diri sendiri. Sosok yang besar, kuat, dan berani. Itulah diri Buta di mata Wado. "Untukku, bukan untuk Hausen. Tolong jadilah pemimpin kami," kata Wado sambil membungkuk memberi hormat ke Buta. Di situ Buta menyadari kesalahannya. Dia terlalu fokus ingin punya pacar sampai lupa sama hal yang terpenting, yaitu teman-teman, partner, sahabat. Kalau itu semua dimiliki, maka segalanya akan menjadi menyenangkan. Buta dan Wado saling maju dan melayangkan satu pukulan terakhir. Kedua tinju mengenai muka lawan masing-masing, tapi cuma Wado yang jatuh terkapar. Keduanya tertawa keras, lalu Buta memapah Wado buat berdiri. Di jalanan ada dua siswi, satu bapak-bapak dan seekor anjing. Yang tadinya berjalan santai, tahu-tahu langsung lari ketakutan. Di belakang mereka ada Buta yang langsung ngomel, "Apa mukaku sangat menakutkan sampai kalian lari?" Wado tertawa mendengarnya. Kedua sahabat itu bercanda sambil terus berjalan, tidak menyadari ada seseorang yang mendekat dari arah belakang. Buta menengok ke belakang saat ada yang memanggil, dan tahu-tahu satu pukulan keras menghantam mukanya. Wado kaget melihat kejadian barusan, dan orang yang memukul pun berteriak kalau dia pimpinan kelas A dari Hausen, namanya Yanagawa Masato. Lalu dia terdiam sejenak karena sadar barusan Wado meneriakkan nama Buta. Begitupun Buta yang sudah berdiri dan siap mengajar orang barusan, dia malah menyadari sesuatu, yang ternyata orang ini adalah pemimpin SMP Nishi yang dulu pernah dia hajar. Dan di akhir masa SMP, orang ini jadi salah satu leader di aliansi Buta. Suasana jadi riang pas Buta dan Yanagawa saling bernostalgia tentang masa SMP mereka. Yanagawa bertanya tentang rambut aneh Buta. Segera setelah mendengar itu, ekspresi Buta jadi berubah. Wado, aku jadi ingat, dia memukulku kan tadi?" Wado malah nyengir kejam dan mengiyakannya. Dan Yanagawa tumbang cuma dengan satu pukulan. Wado meledeknya lemah, sedangkan Yanagawa cuma bisa berkeringat dingin dan tertawa garing. Di perjalanan mereka bertiga ternyata satu kelas di satu A. Meskipun Buta dan Wado sejak hari pertama belum pernah masuk ke kelas dan ketemu teman-teman mereka, Yanagawa ngomong kalau dia leader 1A dan akan mengenalkan keduanya ke para murid 1A. Tapi pas buka pintu kelas, mereka malah dikejutkan sama isi kelas yang kacau dan semua murid terkapar babak belur dan juga sudah gundul kepalanya. Yanagawa alias Masa menghampiri teman-temannya dengan panik, bertanya apa yang terjadi. Wado langsung ngomong kalau jelas ini perbuatan Kajiya dan Daigo. Buta dengan serius bilang kalau kedua orang itu wajib dihajar saja dan dia yang akan mengurus hal tersebut. Wado juga maju ke arah Masa. "Teman Buta berarti juga temanku. Aku akan ikut membantu." Sementara itu ada satu murid bernama Yahagi Ken yang sudah jadi jongosnya Kajiya sejak SMP. Dia ternyata mengawasi kedatangan Buta dan Wado. Yahagi Ken bilang kalau mereka berdua pasti datang mencari Kajiya dan Daigo, seperti yang sudah direncanakan oleh mereka. Daigo yang ada di situ merasa tidak perlu mendengarkan ocehan Kajiya dan Yahagi, tapi dia diyakinkan kalau kehadirannya adalah karena ada satu orang yang perlu ditemuinya. Dan tak lama masuk seseorang berbadan besar dari kelas B, Tatsukawa Rensei alias Gamera.
Rupanya Kajiya yang mengatur hal ini, dan kalau Gamera kalah dari Daigo, dia harus jadi anak buah. Sedang Yahagi ingat tentang Gamera yang dikenal sejak di SMP Motokishi, seseorang yang bertarung imbang dengan orang lain yang disebut Godzilla yang sekarang masuk ke susuran. Entah siapa si Godzilla itu. Di kelas 1A, Masa pamit buat ke toilet dulu. Setelah temannya pergi, Buta dan Wado berdiri dan menduga kalau Masa bukan pergi ke toilet, melainkan pergi mencari Kajiya dan Daigo buat balas dendam. Dan benar seperti dugaan mereka, Masa sudah sampai di aula judo, di mana Kajiya dan Daigo berada. Tapi di depan pintu ada satu orang yang berjaga dan melarang Masa buat masuk. Bahkan saat mendengar Masa berniat memaksa masuk, dia malah meniup peluit dan datanglah banyak orang mengepung Masa. Menghadapi situasi yang buruk, Masa malah tertawa dan bilang kalau dia merasa senang karena ingat momen Buta yang datang sendiri memporak-porandakan SMP-nya dulu. Dan pasukan gundul itu segera maju mengeroyok Masa. Sedang di dalam ada Daigo dan Gamera yang sama-sama sudah bawa belur mukanya. Keduanya saling memukul tanpa ragu. Suara pukulan bercampur dengan cipratan darah dari keduanya. Satu kesempatan, uppercut Daigo mengenai dagu Gamera. Tapi si badan besar itu tidak bergeming dan malah tersenyum. Badan Daigo diangkat dan di smackdown ke lantai. Yahagi berkomentar khawatir karena keduanya sudah bertarung selama 30 menit. Bahkan ada bantingan berbahaya kayak barusan. Gamera tertawa keras merasa akan menang. Dia meninju muka Daigo dengan keras, tapi lawannya cuma diam, tidak menangis ataupun menghindar. Lalu Daigo melakukan gerakan seperti Gamera tadi dan mengangkat tinggi badan lawannya yang lebih besar, lalu membanting Gamera dengan keras. Kali ini Gamera langsung terkapar dan tidak bisa berdiri lagi. Daigo dengan sempoyongan mendekati Kajiya. Siapa berikutnya? Kajiya menjawab kalau target berikutnya adalah Terakado Buta. Peluit barusan adalah tanda kalau pasukannya datang menghadang siapapun yang ingin mengganggu pertarungan Daigo dan Gamera barusan. Kajiya sudah merencanakan untuk menarget 3 orang, Buta, Wado Susumu, dan Yanagawa. Tapi dia mengatakan tidak sekarang, karena Daigo baru saja bertarung melawan Gamera dan pasti mengalami cedera. Menurut Kajiya, mereka harus memastikan kesuksesan rencana, termasuk memastikan Daigo dalam kondisi prima saat melawan Buta. Lalu ada Masa yang masuk ke ruangan dengan badan sempoyongan dan muka bawa belur. Sepertinya dia berhasil mengalahkan banyak orang yang menghadangnya tadi. Masa ngomong kalau dia datang buat membalas dendam teman-temannya dari kelas A. Tapi tak diduga, malah datang lagi pasukan punya Kajiya. Dan kembali Masa dikeroyok banyak orang dengan kondisi dia yang sudah bawa belur. Hampir saja sebuah tongkat melayang menghajar mukanya saat tiba-tiba Buta datang dan menendang orang di depan Masa. Menyusul juga Wado yang langsung membanting satu orang ke lantai dengan keras. Oke, segitu ceritanya hari ini. Buat yang masih penasaran lanjutannya, tetap mantengin channel ini. Jangan lupa buat di subscribe dulu, terus di like dan dikasih komennya, karena itu semua jadi semangat buat bikin video-video berikutnya. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sehat selalu buat kalian semua. Ora.